Akhirnya Aksa mendapatkan pekerjaan juga. Meski awalnya harus berbohong kepada Amira, tapi akhirnya ada pekerjaan yang datang dari Lian Bagaskara. Dan ini bikin Bastian jadi emosi banget. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ini sih bener-bener seru banget teman-teman ya. Cukup sedih sebetulnya dengan apa yang terjadi pada episode tadi. Kita harus melihat Aksa yang harus berbohong kepada Amira karena sudah mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu hanya bohong belaka supaya bikin Amira nggak kepikiran lagi. Memang ketika sudah berumah tangga, tidak punya uang, sulit mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi sebuah beban yang sangat besar bagi kepala rumah tangga, termasuk Aksa di sini juga. Datang ke sana kemari, ditolak semua gara-gara kelakuan Bastian yang ngebanet ibaratnya perusahaan-perusahaan untuk menolak Aksa menjadi karyawannya. Akhirnya bikin Aksa pun juga menjadi pesakitan. Namun tentu saja teman-teman, yang namanya orang baik pasti akan berakhir baik juga. Pada akhirnya setelah semua kesedihan yang menerpa Aksa dan juga Amira, akhirnya banyak bala bantuan juga. Yap, bala bantuan ini datang tidak lain dan tidak bukan dari ayah kandung Amira, yaitu adalah Lian Bagaskara. Bayangkan saja teman-teman, akhirnya ada bantuan dari dalam tanda kutip ayah Amira. Yap, nanti besok teman-teman, pada akhirnya Amira dan Lian sama-sama tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Sehingga hal inilah yang mendorong Lian Bagaskara untuk memperkerjakan Aksa di perusahaannya. Terlebih lagi memang Aksa ini adalah orang yang sangat berkompeten, sangat hebat di bidangnya sehingga nggak rugi memperkerjakan Aksa. Nah, kalau Galang memang adalah tangan kanan kepercayaan dari Lian Bagaskara. Tapi kalau Galang ini sifatnya karyawan yang bisa ketika disuruh aja. Bukan punya ide brilian, bukan seorang yang punya pemikiran yang futuristik. Sehingga inilah perbedaan yang begitu mendalam antara Aksa dan juga Galang. Sehingga ketika ada opportunity, ada kesempatan untuk bisa merekrut Aksa, akhirnya dilakukan oleh Lian Bagaskara. Dan ini bener-bener seru banget teman-teman. Karena di saat Bastian Rahadian ngerasa kalau Aksa bakal tetap miskin, bakal nanti ngemis-ngemis kepada Bastian dan akan kembali pulang ke rumahnya, namun justru dengan datang dari rival abadinya, yaitu adalah Lian Bagaskara. Ya, memang ini sudah diprediksi juga teman-teman sebetulnya di episode kemarin. Karena mau bagaimanapun juga ini akan dijadikan kesempatan oleh Lian Bagaskara untuk semakin menghancurkan perusahaan dan semua bidang yang dimiliki oleh Rahadian Group. Kita semua tahu Galang yang menyamar sebagai Rafael ini melakukan semua dengan sangat baik. Bahkan nanti berhasil juga untuk membujuk teman-teman si Bastian untuk membeli sebidang tanah cukup besar yang katanya dijadikan sebagai properti dan juga sebagai alat investasi yang nantinya bakal zonk alias gagal total. Dan disitulah awal mula kehancuran dari perusahaannya Bastian Rahadian. Nah, ketika diberikan pekerjaan oleh Lian Bagaskara, si Aksa ini teman-teman, awalnya hanya diberikan pekerjaan saja. Aksa pun juga tentu menolak karena ya sekesal-kesalnya anak sama ayah, pasti masih ada rasa gimana gitu ya. Masih ada rasa menghargainya. Cuman karena Aksa pun juga gak punya pilihan lain, akhirnya Aksa pun juga menerima tawaran ini. Sehingga Aksa pun juga terus berusaha kerja yang baik-baik aja lah, tanpa harus mikirin bekerja untuk siapa dan lain sebagainya macamnya. Walaupun ini akan mendapatkan pertentangan dari Galang. Karena Galang ngerasa kalau Lian Bagaskara ini cuma menggunakan tenaganya saja untuk bisa dapetin apa yang ia mau. Tapi ketika ternyata malah memperkerjakan Aksa, ini justru malah bikin Galang cemburu dalam tanda kutip. Ya memang Lian Bagaskara pun juga sebetulnya awalnya kayak cuman pengen
merendahkan Aksa aja gitu loh teman-teman dengan memperkerjakan Aksa. Tapi balik lagi, karena Lian Bagaskara tahu potensinya Aksa bisa melampaui perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Bastian Rahadian, sehingga akhirnya dipekerjakanlah Aksa ini. Jadi ya sambil menyelam minum air. Jadi kayak win-win solution aja. Aksa butuh pekerjaan dan uang, sedangkan Lian Bagaskara butuh tenaga ahli profesional yang bisa menaikkan profit perusahaannya. Apalagi kan baik Lian Bagaskara maupun juga Bastian Rahadian ini tuh rival abadi di segala bidang. Percintaan rival, di hal lain pun juga rival gitu loh. Terutama di bisnis, sehingga tentu ini menjadi kekuatan tambahan bagi Lian Bagaskara. Sedangkan bagi Bastian, ini adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan besar karena anaknya yang dididik sedari kecil, dipekerjakan dengan sangat baik, yang kita semua tahu membantu mendapatkan puluhan klien bagi perusahaannya, ini benar-benar nggak bisa diterima oleh Bastian Rahadian. Bagi Bastian, Aksa sudah keterlaluan dan sudah kelewatan karena malah memilih bergabung ke perusahaan milik Lian Bagaskara. Ya, mau gimana pun juga kan, Aksa pun juga sebetulnya nggak mau teman-teman. Cuman ya mau gimana, Bastiannya aja menutup semua pintu peluang bekerja bagi Aksa, sehingga Aksa pun juga nggak punya pilihan lain toh. Bagi Aksa ya kerja aja. Lagian Bastian pun juga nggak peduli kan, emang seegois itu juga. Dan bahkan Bastian bisa dikatakan ayah yang paling bener-bener jahat dan juga egois. Jadi untuk apa juga dipikirin masalah nanti Galang yang iri, Lian Bagaskara mungkin punya rencana busuk dan lain halnya, ya itu biarkan menjadi urusan lain. Tapi setidaknya Aksa bisa hidup tenang dulu bersama dengan Amira, punya uang yang berkecukupan sehingga bisa menata kehidupan dengan jauh lebih baik. Karena kan seperti yang teman-teman lihat di episode tadi yang sama-sama kita tonton, Aksa ini punya cita-cita untuk gimana caranya punya perusahaan juga supaya bisa menyaingi perusahaan dari ayahnya ini. Karena begini, kalau untuk Lian Bagaskara, ya Lian ini kan sebetulnya bencinya kepada Bastian aja, bukan kepada Aksanya. Sama seperti Aksa sekarang benci kepada Bastian, kalau ke Lian Bagaskara ya sebetulnya nggak terlalu punya banyak perusahaan lah. Karena kan hanya urusan pekerjaan dan karena banyak perusahaan dan bisnis di bidang yang sama sehingga saling bergesekan aja. Selebihnya ya sudah bersaing secara sehat aja gitu loh. Dan memang ini mungkin rezeki juga meskipun ini sulit diterima pada awalnya. Tapi lagi dan lagi Aksa pun juga harus meyakinkan dirinya. Ya kan daripada dihina-hina teman-teman oleh Galang seperti episode sebelumnya, tentu ini pun nggak bisa diterima. Makanya ini sebuah keputusan berat yang diambil. Tapi at least Aksa happy. Lalu juga tentu saja Amira pun juga happy. Karena mau bagaimanapun juga akhirnya ada pekerjaan. Ya minimal Aksa nggak bohong lagi dan bisa ngebungkam mulutnya Bastian Rahadian. Karena kan ya cukup sedih teman-teman ngelihat banyak hal yang terjadi, kebohongan sana kemari yang bikin pada akhirnya harus memperkeruh suasana Aksa dan juga Amira. Bastian yang seperti itu, melihat Aksa pun juga berbohong, dapat pekerjaan tapi belum, itu kan sedih. Tapi beruntungnya Lian Bagaskara ini berhasil mendapatkan celah yang sangat bagus, mendapatkan sebuah kelicikan atau trik sehingga akhirnya bikin Bastian ketar-ketir. Karena kenapa ketar-ketir? Karena Bastian tahu Aksa ini punya potensi besar juga, dan perusahaan Rahadian Group semuanya itu bisa maju sejauh ini salah satunya gara-gara Aksa Rahadian. Jadi kebayangkan teman-teman, perusahaan Rahadian Group kehilangan aset terbesarnya, sedangkan Lian Bagaskara mendapatkan kekuatan baru dari rivalnya gitu loh. Sehingga ini ya buat Lian Bagaskara happy aja gitu loh. Semakin terang lah, semakin senang melihat kehancuran Bastian Rahadian yang tinggal menunggu waktu saja. Dan ini bener-bener bikin Lian Bagaskara pun happy sekali. Dan buat Bastian ini sih karma juga ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bastian pun juga harus mulai mengurangi rasa egoisnya. Karena tanpa ia sadari, bekerja sama dengan Rafael alias Galang,
nanti ketipu sana sini, perusahaannya akan semakin hancur, mendekati kemiskinan. Ini menandakan kalau Bastian harus benar-benar berubah dan belajar untuk menghargai orang lain. Nah, jangan hanya karena nggak suka sama Amira, terus tiba-tiba hanya karena anak yang dikandung oleh Amira ini ternyata tidak baik kondisinya, membuat Bastian menjadi seperti ini. Wah, ini benar-benar seru banget ya teman-teman. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.